Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Ibu Lispi. Maaf mengganggu, Bu Lia lagi sibuk? Alhamdulillah tidak, saya lagi sedang santai, kebetulan pekerjaan sudah selesai. Oke, saya boleh mengganggu sebentar Bu? Sangat boleh sekali Bu, silakan. Mari kita masuk ke ruangan. Ya, terima kasih Bu. Gini Bu, saya mau cerita. Siapa tahu nanti apa ya, ada titik temunya. Eh, Boleh kan Bu? Sangat boleh sekali Bu. Ya, Apa nah, silakan apa yang gini Bu. Hari ini kan kita hari ke-8 sudah aktif sekolah dari minggu yang lalu. Terus dari awal hari Senin itu saya sudah melakukan pada saat MPK kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif sama non kognitif. Nah, pada saat asesmen kognitifnya ternyata saya menemukan bahwa ada 2 murid saya tidak bisa membaca, Bu. Padahal kan Ibu tahu saya sekarang tuh lagi ngajar kelas 5. Jadi saya kaget. Padahal di sebelumnya saya pernah mewawancarai guru kelas sebelumnya di kelas 4 itu pada saat waktu bagi rapot, setelah bagi rapot itu. Katanya sih tidak ada masalah pada muridnya gitu. Terus tetapi begitu saya melakukan asesmen kognitif, saya tahu gitu, bahwa ada 2 orang murid saya yang belum lancar atau tidak bisa membaca. Yang satunya sudah agak lancar tapi masih terbata-bata, yang satunya memang tidak bisa gitu. Terus saya kaget kan, jadi saya bingung mau ngelakuin apa, sementara pembelajaran di kelas 5 kan sudah mulai tinggi, Bu. Tidak seperti pembelajaran di kelas 1 yang mengajar membaca atau berhitung, seperti itu. bingungnya di mana Ibu? Bisa diceritakan? Oh iya, bingungnya tadi saya bingung mau mendudukkan atau menaruh si anak itu terpisah dari teman-temannya, eee, atau dia bergabung seperti teman-temannya yang lain gitu. Awalnya kan memang di hari pertama hari Senin kemarin saya menaruhnya atau menyuruhnya duduk di depan saya, berpisah dari temannya yang lain gitu. Eee, tetapi saya berpikir kembali kalau itu akan membuat anak yang 2 ini minder gitu. Ya baik Bu, tadi Ibu bilang ada 2 siswa yang belum bisa membaca. Iya, Apakah Bu. Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu Ibu? Pernah sih, Bu. Kemarin saya, karena kaget ya, saya langsung, "Kok bisa?" gitu. Akhirnya saya menanyakan lagi guru kelasnya, "Kenapa ya, Bu? Kemarin Ibu bilang semua naik kelas dan ternyata ada 2 orang yang tidak bisa membaca dan ada yang masih agak kurang lancar membacanya." Lalu teman ini bilang, "Oh, masa sih Bu?" Dia bilang gitu. "Tapi selama ini waktu mengerjakan soal dia bisa gitu loh. Pada saat dia menjawab tugas di sekolah, dia bisa mengerjakan dan selalu mengumpulkan gitu." Nah, memang sih kalau mengerjakan PR atau tugas di rumah itu nilainya tidak pernah di atas rata-rata seperti itu. Tapi saya pikir dia baik-baik saja karena kan kemarin ibu tahu aktifnya si anak ini gitu. Dia ikut ekskul pramuka, terus penampilannya juga tidak seperti anak yang kurang mampu, maksudnya kurang kurang pintar seperti itu ya. Jadi Tadi ya. guru kelasnya mengatakan, saya pikir dia Hmm, tidak ini gitu, dia tidak 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 mengalami kesulitan membaca atau belajar seperti itu kata guru kelasnya.
Tadi Ibu bilang guru kelasnya tidak tahu, berarti guru tersebut tidak melakukan asesmen diagnostik seperti Ibu Nispi lakukan. Iya sih Bu, waktu itu saya nanya, emang Bu Mika tidak melakukan asesmen atau tidak mengeceknya dulu atau tidak tes dia dulu? Dia jawab, waktu Irwan pindah itu kan udah 2 atau 3 bulan kalau nggak salah pembelajaran dimulai. Jadi ya langsung aja saya suruh gabung sama teman-temannya katanya. Terus saya bilang, oh gitu. Akhirnya saya ngecek, akhirnya saya tahu kan dia nggak bisa membaca. Saya panggil yang 2 anak ini. Dia tinggal di mana, tinggalnya sama siapa, seperti itu. Dan ternyata Bu, dia tinggalnya yang Irwan ini tinggalnya sama nenek kakeknya. Ibunya menikah, tinggal di Cakra, dan bapaknya kebetulan maaf orang Bima, jadi udah pulang ke Bima dan tidak pernah bertemu anaknya gitu dari kecil seperti itu. Jadi tinggal sama nenek kakeknya. Sementara yang siapa namanya Farhan ini, dia ibunya menjadi TKW di Brunei, sementara ayahnya kerja menjadi buruh di Bertais. Bertais itu nama pasar kan Bu ya. Jadi sepertinya mereka kurang perhatian sih Bu, menurut saya. Lalu Jadi ya, ya seperti itu sih Bu. lalu apa yang Ibu Nispi lakukan atau langkah-langkah selanjutnya? Tadi saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk menambah jam pelajaran kedua anak ini setelah jam sekolah atau jam pembelajaran seperti biasanya. Anak-anak kan biasa pulang jam 12:20 Bu. Jadi saya meminta anak-anak untuk pulang nanti ya sekitar jam 1 lah. Saya sudah minta izin juga sama anak-anak, mereka setuju dan kepala sekolah juga setuju gitu. Setelah itu ibu kepala sekolah meminta saya izin dulu sama orang tua apakah disetujui atau tidak. Jadi saya mengirim surat ke kedua orang tua anak-anak ini. Gitu. Tadi Ibu Nispi bilang akan memberikan jam tambahan Ya, dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. iya Dan Bu. apakah hal tersebut sudah dapat persetujuan dari orang tua siswa, Ibu? Belum sih Bu, karena saya kan baru memberikan suratnya tadi waktu pulang sekolah. Kata anak-anak ini, insya Allah nanti malam akan dikabarkan atau besok pagi akan dikabarkan karena memang orang tua si Farhan ini pulangnya sore hari Bu dari pasar gitu. Jadinya saya menunggu WA-nya nanti malam dan kabarnya besok pagi seperti itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, Bu? Kalau memang ada izin dari orang tuanya, insya Allah besok sudah mulai saya lakukan Bu. Jadi saya akan melakukannya besok pagi, ya tidaklah full dalam 1 minggu, mungkin 4 hari dalam 1 minggu, supaya anak-anak juga tidak merasa bosan seperti itu. 1 jam atau kuranglah setelah jam pembelajaran seperti itu Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu ajarkan kepada kedua siswa tersebut? Ya, karena memang tadi waktu saya tes, dia tidak bisa membaca sama sekali Bu yang satunya. Terus yang duanya agak lancar sih, tapi begitu saya ulang lagi bisa membaca, tetapi diulang lagi dia lupa lagi seperti itu Bu. Akhirnya saya cari atau googling apa yang akan atau apa yang tepat atau pas saya berikan ke anak ini. Jadi saya mulai ngeprint bacaan-bacaan yang dasar, terus saya berkolaborasi sama guru kelas 1 untuk minta buku-buku bacaan kelas 1. Kebetulan kan di kelas 1 memang ada
pojok bacanya ada materi pembelajaran, ada materi baca awalnya seperti itu Ibu. Kayak cari-cari materi di Google gitu Bu. Yang jelas Ya Ibu. yang penting dia bisa baca aja deh dulu Bu. Nanti untuk pembelajaran yang kelas 5-nya seiring berjalannya waktu akan bergabung sama anak kelas 5. Itu. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Ibu untuk agar anak tersebut setidaknya bisa membaca? Kurang lebih ya 2 bulan lah, semoga ya Bu, 2 bulan bisa, karena memang di kelas saya pernah di kelas 1 dulu mengajar anak membaca 2 bulan, 3 bulan cukup lah untuk membuat mereka lancar membaca. Tetapi takutnya si anak ini lupa lagi gitu, karena memang ya kata guru kelasnya juga karena mungkin dari pindahan sekolah sebelumnya. Ini kan memang pindahan Bu. Pindahan sekolah sebelumnya memang dia tidak bisa membaca mungkin katanya. Makanya mungkin agak sulit, tidak seperti kita mengajar anak yang kelas 1 yang sudah ada dasarnya mungkin. Insya Allah saya usahakan 2 bulan, semoga bisa. Komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan lancar? Saya akan membuat jurnal membaca untuk si 2 anak ini. Sehingga saya tahu apa tingkat kemajuannya. Ada yang saya laporkan kepada kepala sekolah, jadi ada bukti bahwa saya melakukan apa ya pembelajaran di luar jam belajar, dan ada juga laporan untuk ke orang tuanya supaya orang tuanya juga nanti ada dukungan dan pembelajaran juga untuk rekan-rekan yang lain seperti itu. Jadi komitmennya tetap mengajar si anak 2 ini walaupun ada rekan guru yang mengatakan bahwa mungkin itu sulit, tapi saya yakin tidak ada anak yang bodoh kan Bu. Jadi saya akan berusaha mengajar kedua anak ini gitu Bu. Adakah dukungan yang dibutuhkan Ibu? Dukungannya yang paling pertama pasti dari orang tua ya Bu, dari kakek neneknya. Mungkin akan memberikan izin untuk waktu yang saya minta. Terus kedua dari kepala sekolah juga mungkin akan membantu dari materi-materi yang akan saya berikan. Ada masukan dari guru kelas 1 juga, kolaborasi dari guru yang lain juga. Seperti itu Ibu. Dan dukungan dari kepala sekolah juga supaya tidak akan terjadi seperti hal ini lagi di kelas di tahun-tahun berikutnya, supaya mereka terdeteksi lah gitu di awal Bu. Kasihan si anak ini kalau tidak diketahui dia tidak bisa membaca, tetapi kita terus menaikkan kelasnya seperti itu. Jadi komitmennya seperti itu Bu. Ya Ibu, semoga rencana Ibu berjalan lancar ya. Amin. Ya, Terima kasih Bu ya udah mendengarkan curhat ya, cerita saya hari ini. Karena ya memang Ibu. dari kemarin ya saya agak bingung gitu karena anak saya kok bisa nanti apa yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih Bu ya, maaf mengganggu waktunya. Ya Ibu, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nispi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, gimana? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Ibu, apa Ibu ada waktu untuk saya sebentar saja? Saya ingin menceritakan sesuatu pada Ibu. Ada, Bu. Mari masuk, Bu. Ayo silakan duduk. Gimana? Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ibu Lia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nispi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, gimana? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Ibu, apa Ibu ada waktu untuk saya sebentar saja? Saya ingin menceritakan sesuatu pada Ibu. Ada, Bu. Mari masuk, Bu. Ayo silakan duduk. Gimana? Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bu. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Gimana? Coba ceritakan. Ada apa? Begini Bu, saya tuh punya masalah di sekolah. Ada Iya. satu anak selama 2 minggu ini tidak hadir Bu. Pokoknya setiap hari Senin Selasa, anak tersebut tidak datang ke sekolah. Oke. Anaknya Ibu Pokoknya hadir. Ya, Bu. Halo? ya pokoknya Senin Selasa aja dia tidak masuk Bu. Minggu yang lalu hari Senin dan Selasa, minggu ini juga hari Senin dan Selasa dia tidak masuk. Hari Senin dan Selasa. Muridnya Ibu, maaf, eh, boleh tahu kenapa ya anaknya Ibu tidak hadir? Itu lantaran apa? Apa ada Saya alasannya kenapa dia tidak hadir? Itu satu orang apa semua ya, Bu? satu orang Bu. Ya, kenapa, Bu? Alasannya kenapa anaknya tidak hadir tadi? Ibu Lia bilang dia tidak hadir setiap Senin Selasa. Minggu kemarin juga Senin Selasa tidak hadir. Boleh tahu kenapa alasannya? Ya Ibu, ada sempat chat wali muridnya mengatakan kalau anaknya bosan datang sekolah katanya Bu. Bosan datang ke sekolah. Ya Bu. Memangnya di sekolahnya ada apa kok bisa si anak datangnya bosan ke sekolah gitu? Atau mungkin ada alasan-alasan tertentu makanya si anak ini tidak datang ke sekolah gitu. Apa Ibu Lia sudah mengkoordinasikan sama walinya? Kenapa anak tersebut? Tadi kan Ibu bilang sudah ngechat ya. Kenapa alasannya anaknya tidak mau masuk sekolah? Nah, setelah saya di-chat, saya pun menelusuri apa sebenarnya alasan anak tersebut tidak datang sekolah, Ibu. Ternyata anak tersebut belum punya baju, katanya Ibu, tidak punya baju yang sama dengan teman-temannya lainnya. Oke, Ternyata belum. ya, ternyata chat ibunya itu hanya untuk memberi alasan aja sama kita. Ternyata alasan yang sebenarnya itu karena belum memiliki baju seragam yang sama dengan murid lainnya. Oh gitu. Tadi Ibu bilang dia belum punya baju itu sendiri apa temannya yang lain juga ada yang belum punya, Bu? Alhamdulillah temannya lainnya sudah punya Ibu, karena begini, di Hmm, sekolah tempat saya mengajar itu, kepala mm-mm. sekolah tidak memesan baju sudah 2 tahun ini Bu. Baju yang angkatan yang dulu itu, baju itu yang diambil oleh angkatan yang sekarang Bu. Karena murid juga sedikit, itulah penyebabnya kepala sekolah tidak memesan. Oh gitu. Berarti Ibu kepala sekolah tidak memesan baju karena masih mengandalkan baju yang lama. Gitu. Ya seperti itu Eh, Ibu, kebetulan ya. kebetulan juga ada sepupu satu, misalnya angkatan sekarang ada sepupu satunya naik SD, jadi diambil bajunya karena memang dari tahun ke tahun itu baju sama Ibu, karena satu tempat kita pesan. Jadi karena sedikit yang memesan, jadi kepala sekolah saya itu tidak memesan baju pada tahun ini Bu. Seperti Nah, itu. eh, karena bajunya mungkin belum jadi ya, Bu ya. Tapi kan tetap tetap ada dipesankan kan, Bu? Heeh. Tidak Tetap Ibu. ada dipesankan baju ya. Menurut Ibu sebagai guru kelas, Ibu udah ngelakuin apa aja itu?
untuk mencari solusinya supaya si anak bisa masuk sekolah? Saya sudah mencari ke tempat angkatannya yang lain dan saya sudah menemukan, Bu, cuma belum sempat saya pergi untuk ambil, Bu. Oh, berarti sudah ada, cuma belum diambil. Oke, berarti rencananya Ibu akan memberikan si anak baju di tempat lain dulu. Seperti itu ya, Bu ya? Ya, Ibu, Kira-kira seperti kapan? itu. Oke, kira-kira kapan Ibu akan memberikan baju kepada anak? Nanti sore saya akan pergi dan besok saya bisa kasih ke anak tersebut supaya dia bisa hadir pada hari Senin dan Selasa minggu depan. Seperti itu rencana Nah, saya, Ibu. ide yang bagus, Bu. Saya setuju. Mungkin memang Ibu mencarikan baju yang lain untuk si anak tersebut. Terus supaya tidak terjadi lagi, apakah ada yang Ibu pikirkan atau yang akan Ibu lakukan untuk menangani Yang seperti ini, hal ini? Yang saya pikirkan sekarang, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk Ya, tahun ke depannya supaya tetap memesan sedikit banyaknya siswa tetap harus dipesan supaya tidak terjadi seperti sekarang ini, Bu. Dan alhamdulillah kepala sekolah menerima saran dari saya dan beliau berjanji untuk tahun depan tetap akan memesan baju baru untuk siswa baru, Bu. oh gitu. Alhamdulillah ya, jadinya kepala sekolah juga akan merubah, maksudnya akan memesan terlebih dahulu ya Bu ya. Eh, Ibu sudah memberitahu si anak bahwa Ibu akan mencarikan baju dan memintanya masuk hari Senin besok. Ya, alhamdulillah Ibu, orang tua dan anak tersebut sudah saya temui langsung dan memberikan informasi kalau saya akan mengantar bajunya dan alhamdulillah orang tua dan anak bahagia, Ya. atas, bantuan yang saya berikan tersebut, Ibu. Oh, bagus. Idenya bagus sekali, Bu ya. Jadi eh, untuk mencarikan anak baju supaya si anak juga tetap ikut belajar ya. Bagus juga idenya. Semoga ke depannya apa namanya semua terkoordinir Bu ya. Dan si anak juga semangat belajarnya. Semoga juga Ibu selalu diberikan kesehatan. Jadi Ibu sudah menemukan tadi apa jalan keluarnya. Semoga semuanya lancar-lancar ya Bu. Ya, alhamdulillah Ibu. Terima kasih Bu atas semua waktu dan, masukan dari Ibu. Sehingga saya bisa lega dan merasa senang, Ibu. Pemikiran saya itu sudah saya keluarkan semua, Ibu. Makasih, Ibu, ya, Iya, atas waktunya. iya, sama-sama Bu Lia. Salam untuk kepala sekolah dan anak-anak ya. Sehat terus Bu. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontak-kontak, Ibu, ya. Oke. Hah? Kontak-kontak. Pak, gimana Pak? Kayaknya kurang ya kita 10 menit ini. Masuk ke main room juga. Masuk ke main room. 16